Gara-gara rame saya kemarin bilang soal Mr. M, itu langsung bilang gitu. Siapa sih itu? Nggak akan pernah saya sebut. Kita punya nggak akan saya sebut. Nggak akan saya sebut. Intinya pokoknya adalah ketika saya menyatakan itu tinggal dicari aja. Gampang kok nyarinya, asal mau. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Siapa Mr. M yang menjadi sosok di balik mafia alutsista Republik Indonesia? Pengamat, kebijakan pembelian alutsista tidak bisa disamakan antara rezim Soeharto dan juga Jokowi. 2 pekan yang lalu, Republik Indonesia masih merasa berduka atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang menggugurkan 53 pahlawan bangsa. Tentu atas kejadian ini, muncul desakan untuk melakukan peremajaan alat utama sistem persenjataan di Indonesia. Di saat yang bersamaan muncul pola wacana lama soal mafia alutsista atau broker alutsista. Koni Rahakundini Bakri akhirnya kembali menjadi sorotan. Perempuan yang dikenal sebagai pengamat masalah militer dan pertahanan ini mengungkap sosok Mr. M di balik mafia alutsista atau alat utama sistem persenjataan Republik Indonesia. Koni mengungkapkan mafia alutsista berinisial Mr. M tersebut yang mengambil keuntungan dari transaksi alutsista di Indonesia. Dalam wawancaranya bersama CNBC Indonesia, akan tetapi Koni enggan mengungkapkan siapa Mr. M yang dimaksud. Namun, soal broker dalam pengadaan alutsista memang sudah menjadi rahasia umum. Sejak tahun 2016, Presiden Jokowi mengingatkan agar peran broker dalam pengadaan alutsista dipangkas. Ditegaskannya kembali lagi sebenarnya bukan nama atau sosoknya yang penting, tapi niat negara membuka dampak yang ditimbulkan oleh alutsista dan latihan serta tugas operasional TNI. Gara-gara rame saya kemarin bilang soal Mr. M, itu langsung bilang gitu. Siapa sih itu? Nggak akan pernah saya sebut lah. Kira-kira. Kita punya nggak akan saya sebut. M, huruf keduanya aja. Nggak akan saya sebut. Intinya pokoknya adalah ketika saya menyatakan itu tinggal dicari aja. Gampang kok nyarinya, asal mau. Tidak hanya publik yang bertanya-tanya, namun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga turut mendesak Koni untuk mengungkap siapa sebenarnya Mr. M tersebut. Melalui juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak yang menyebut jika Prabowo mendorong pihak yang mengetahui adanya mafia alutsista agar melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepolisian. Bahkan, Prabowo juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Koni yang mau menyebut dan membuka siapa saja mafia alutsista tersebut. Menurut Dhanil, langkah tersebut penting dilakukan agar dugaan mafia alutsista tidak sekedar rumor dan fitnah, termasuk juga disebutkannya ada industri pertahanan bayangan. Untuk itu, pihaknya mendorong agar Koni benar-benar membeberkan tanpa embel-embel, termasuk nama-nama jenderal yang turut diduga bermain di dalamnya. Dhanil mengatakan bahwa tradisi akademisi itu jujur dan menyampaikan sesuatu didasari fakta dan data, bukan rumor apalagi fitnah. Menurutnya, akademisi bisa salah namun tak boleh berbohong. Karena itu pihaknya berharap Koni bisa terbuka. Dan sebaliknya, Dhanil mengimbuhkan Prabowo sejak awal dilantik selalu mewanti-wanti, tidak ada tempat bagi siapapun yang mau bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista. Di samping itu, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis menyebut pengadaan alat utama sistem persenjataan tak bisa disamakan setiap rezimnya. Setiap presiden memiliki keputusan yang berbeda, apalagi membandingkan dengan era Presiden Soeharto. Beni menyebut keputusan alutsista pada masa itu langsung dari kepala negara, lantaran mempunyai latar belakang militer. Keputusan terkait alutsista berbeda di masa Presiden Joko Widodo. Kepala negara tidak mendominasi pengadaan sistem pertahanan negara. Jokowi dari kalangan sipil dinilai memiliki pengetahuan terbatas soal isu pertahanan, sehingga ada potensi diganggu orang-orang di sekitar Jokowi. Kebijakan pertahanan nasional saat ini lebih ditentukan oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu bisa memilih alutsista yang sebaiknya dibeli. Beni menyebut Prabowo juga memiliki visi untuk membeli alutsista high-end dan juga medium-end. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.